Muter. Kita dekat. Dekat. Depan dulu. Baik ya. Oh, langsung Oke. Ada panglima, ada patih, Oh, lengkap semuanya kuda seperti. kereta kencana Hmm. ada. Bunda, kalau misalkan Bunda kan ditawari kekayaan. Nah, bisa gak Bunda itu usul orang tertentu saja yang mendapatkan kekayaan dari Bunda Ratu? Satu nama misalkan, nama ini saja yang mendapat kekayaan dari Bunda Ratu. Itu kira-kira bisa gak, Bun? Atau ada syarat-syaratnya? Oke, alhamdulillah Rabbil Alamin, di sini kita sudah bertemu kembali bersama Bunda Ratri, yang dimana Bunda Ratri ini pada konten sebelumnya sudah pernah kami konten juga. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang atau ngobrol manis dengan Bunda Ratri, mungkin kita menanyakan kabar Bunda Ratri terlebih dahulu. Jadi gimana kabar Bunda sekarang? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya. Kenapa kok Bunda Ratri sekarang memakai baju hijau? Jadi pada kesempatan kali ini Bunda Ratri akan menceritakan sedikit pengalaman Bunda Ratri pada zaman dahulu. Kenapa Bunda Ratri pas dikasih kekayaannya oleh sosok Nyai Loro Kidul, kenapa kok bisa ditolak? Dan awal mula pertemuan Bunda Ratri dengan sosok Nyi Loro Kidul ini bagaimana, boleh diceritakan kepada kita dan tentunya kepada penonton yang selalu setia menonton channel kami pun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkanlah saya berbicara untuk konten di YouTube anak-anak kami. Semoga konten ini membawa berkah. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti ada paparan tutur kata yang tidak pas. Ini hanya konten, hanya cerita. Percaya syukur, enggak apa-apa. Bukan untuk paksakan, bukan untuk diyakini, tapi untuk ditelisik kebenarannya, bisa dicari sumbernya dan bisa diyakini dalam keadaannya. Sebetulnya Bunda juga nggak tahu ya apa yang terjadi pada diri Bunda. Bunda tahun 2007 diberi amanah untuk menolong orang. Pas di Majalengka tahun 2010 ada petunjuk suruh ke Pelabuhan Ratu, harus duduk di batu yang sesuai ditunjukkan dalam mimpi, yaitu dinamakan bukan di Pelabuhan Ratu tapi di Tepus. Nah, di situ Bunda mendapatkan petunjuk bahwa saya diminta untuk membantu hamba-hamba Allah yang minta pertolongannya. Jangan percaya dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi percaya yang pakai logika, dan kekuatan gaib itu ada, harus diyakini tapi tidak harus diikuti. Seperti itu. Bahkan pernah saya ditawarin untuk kekayaan karena saya orang gak punya, tapi Bunda menolak. Karena bagi Bunda kekayaan tersendiri adalah kekayaan hati. Harta bisa dicari, tapi bukan berarti Bunda gak butuh harta. Karena sesuatu yang tidak pakai logika tidak akan masuk dalam kategori kehidupan. Orang sodako harus pakai uang. Orang berobat harus pakai uang. Orang naik haji harus pakai uang. Makan pakai uang. Uang adalah segalanya. Tetapi uang bukan menyelesaikan masalah segalanya. Dalam artian, kalau kita kaya, mencari kekayaan dengan hal-hal yang tidak berkah, yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi menyimpang di jalur Allah, dengan minta ke makhluk yang kita tidak mengeluarkan tenaga, tidak bekerja, cuman minta, itu mustahil. Jadi Ibu Ratu itu hanya menawari bahwa manusia itu berusaha sekuat tenaga dan selalu minta kepada yang di atas,
tidak boleh minta ke makhluk apapun kecuali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bunda memilih hidup menderita, mengamalkan ilmu yakin dan ikhlas dengan tapa brata, kata orang Jawa. Tidur tidak boleh pakai kasur selama 2 tahun. Harus selalu di depan pintu. Karena apa? Bunda mendoakan orang-orang untuk sukses. Bunda itu ibarat ikan. Ikan kalau kecil berenang siang malam jarang tidur. Bunda jujur jarang tidur. Tapi kalau sudah besar digoreng yang makan orang lain. Ikan nggak pernah makan. Begitu juga Bunda dengan kehidupan Bunda mendoakan orang sukses. Kan Bunda mah biasa-biasa aja. Tetap seorang Bunda walaupun ada rezeki dari orang yang didoakan. Di sini Bunda bukan mau pamer, bukan mau istilahnya nyari sensasi, apalagi nyari popularitas. Tapi ini mencari kuantitas dan kualitas. Bahwa ilmu itu untuk kebaikan, bukan untuk dipamerkan. Ilmu itu untuk dimanfaatkan, untuk disalurkan ke jalan yang benar. Walaupun kita bukan orang benar, tapi kita menunjukkan yang benar. Walaupun kita bukan orang yang baik, paling tidak kita mengajak yang baik. Jangan mengejek, kita mengajak. Jangan menghina, kita membina. Untuk siapapun, kapanpun, karena manusia itu berhak senang, berhak berubah. Tidak selamanya yang jahat tetap jahat, tidak selamanya yang baik tetap baik. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ustadz bisa salah, seorang penjahat bisa menjadi baik. Dan sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Mengajak kebaikan, menuju keberkahan. Kita selalu berbagi rezeki karena rezeki itu ada hak-hak orang lain. Makanya para ahli kitab, ahli tasawuf, ahli wirid, ahli zikir pasti akan tahu bahwa hak rezeki kita ada milik orang lain, yaitu 2% setengah harus dikeluarkan. Kenapa? Bunda ke pasien selalu minta mahar. Bunda terangkan, Bunda selalu menggunakan wasilah doa satu wali satu nabi dengan membagi sodako 40 orang. Karena doa satu wali satu nabi itu akan tembus ke langit 7. Akan diijabah doanya dari seorang Bunda untuk hamba-hambanya karena dibantu oleh doa-doa orang yang diminta bantuannya, yaitu anak yatim, fakir miskin, dan hamba sahaya, orang-orang yang pantas dikasih. Dan di sini sodako bukan nilai besar kecilnya, tapi keikhlasannya dan keriduannya. Kenapa Bunda selalu berdoa setiap hajat? Tidak ingin kaya, tapi saya ingin menjadi orang yang baik, walaupun saya tidak sebaik yang diharapkan, tapi paling tidak meminta selalu dekat dengan Allah dan mohon rezeki yang berkah dan ingin sodako seumur hidupnya. Dan sengaja Bunda bikin warung gratis bukan karena Bunda banyak uang. Bunda hanya orang pas-pasan, hidup juga hanya di pinggir sungai. Tapi alhamdulillah Bunda punya anak 3, hidup mapan, punya cucu 8, dan Bunda alhamdulillah diberi umur 59 tahun, masih bisa aktivitas, dan masih banyak di luar sana butuh doa-doa Bunda, dan butuh pertolongan Allah lewat syariatnya. Itulah pengalaman Bunda, ketemu dengan sosok seorang penguasa Ratu Pantai Selatan dengan nama Dewi Ayu Sekar Jagat, bahwa saya untuk membantu orang-orang sejagat ini yang yakin ke Allah dengan syariatnya tanpa mengurangi hormat saya untuk menyekutukan siapapun karena hanya minta kepada yang di atas. Semua itu hanya wasilah karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ada mobil tidak ada pentil, walaupun itu harga mobil 1 miliar. Kalau pentilnya nggak ada nggak bisa jalan. Maka kita tidak boleh meremehkan yang kecil. Menjadi besar itu dari kecil dulu. Jangan meremehkan orang yang tidak berdaya, karena yang tidak berdaya itu akan ada manfaatnya. Itu menurut Bunda seperti itu. Kita di sini harus saling gayung bersambut, saling asah, saling asuh, saling memberi, saling menerima. Manusia itu banyak kekurangan.
yang kurang dicukupkan, yang cukup akan merasa kurang untuk saling membantu, saling memberi, saling menasehati, saling memberi semangat. Jangan sampai kalau ada yang orang terpuruk malah ditertawakan. Seperti itu. Nah mungkin yang kita penasaran Bun seperti ini ya. Nah, jadi beliau Ratu Pantai Selatan itu pas nawarinnya dia itu menunjukkan uang kah atau menunjukkan emas atau berupa berlian atau gimana? Apa berupa kata-kata aja ditawarin atau seperti apa? Enggak, jadi gini. Kamu kepengen kaya apa enggak? Enggak. Buat apa saya kaya? Kalau nanti saya jadi sombong. Nah, seperti itu. Terus kepengen apa? Saya hanya pengen kaya hati, kaya ilmu, kaya berkah, kaya manfaat untuk dunia dan akhirat. Hidup saya banyak yang membutuhkan, walaupun saya hidup pas-pasan, tapi ada orang kelaparan, ada orang kehausan, saya bisa memberi. Kenapa saya memilih hidup seperti ini? Biar merasakan kalau orang tidak punya itu seperti apa. Kita itu selalu menunduk, tapi kita tidak boleh terlalu meninggi. Karena kita itu bukan langit, kita itu bumi. Kita asalnya dari tanah. Jadi kita itu harus merendah. Tapi bukan berarti merendahkan sesama hamba Allah. Seperti itu. Nah maksudnya kan sepengetahuan Bunda, kalau seandainya Bunda memilih kekayaan, itu dikasih langsung uang, berlian atau lewat jalan lain biasanya yang Bunda tahu ini? Yang Bunda tahu, bagi seseorang sosok gaib itu nggak ada yang tidak mungkin. Tapi bukan berarti di laut ada uang, nggak ada. Tapi mungkin dengan cara gaib, bisa mengambil dari banker lah, bisa dari mana aja, itu kan namanya gaib. Jadi bagi Allah juga kalau mengendaki apapun bisa terjadi. Seperti itu. Nah, Bun. Jadi saya juga penasaran juga kan Bunda Ratri ini kan dekat sekali dengan penguasa pantai selatan, tepatnya lagi Bunda Ratu Kidul. Menurut mitosnya kan katanya kalau memakai baju hijau itu sangat dilarang dan pantangan sekali. Tapi kenapa kok Bunda selalu di konten kali ini mengenakan baju hijau? Bisa diceritakan? Mungkin agak nyambung ntar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekalian nanyanya nanti biar jalannya sekalian. Nah terus yang kedua, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi kan Bunda dekat dengan Pantai Selatan. Pernah gak masuk ke kerajaan beliau? Biar dari ngejawabnya ada dong. Bismillahirrahmanirrahim. Benar karena Allah, salah saya manusia biasa. Percaya monggo, enggak apa-apa. Saya yang mengalami dan saya yang menjalani. Kalau dikatakan hoak memang tidak ada bukti, tapi secara supranatural saya adalah orang yang pernah dibawa ke Keraton Pantai Selatan di Pulau Majeti, yaitu di daerah Nusa Kambangan. Di keratonnya Ibu Ratu hanya untuk memperlihatkan gemerlapnya keindahan keraton, tapi itu semua hanya bentuk maya. Seperti itu. Diperlihatkan bagi orang-orang yang bisa melihat dan bisa komunikasi. Kenapa saya harus pakai baju hijau? Saya suruh ke Pelabuhan Ratu harus pakai baju hijau ini. Pengalaman saya itu jahit aja harus malam itu jadi karena harus pakai baju hijau. Karena saya tamunya. Bagi orang yang bukan tamunya, ya pasti akan menjadi dampaknya. Karena memang larangannya Ibu Ratu tidak suka dengan kain gadung. Kain gadung itu yang hijau seperti ini. Jadi seolah menyamai. Menyamai kedudukan ibu. Tapi kenapa saya diberi kepercayaan? Karena menurut beliau saya adalah sosok wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang bisa membawa amanah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa pandang bulu, pejabat siapapun tidak ada yang dibedakan dalam menolongnya. Seperti itu. Bunda, pada saat Bunda di keraton, yang dilihat sama Bunda itu apa saja sih, Bun? Gambarannya supaya kita bisa membayangkan apakah ada singgasana, emas berlian, atau bagaimana? Ya itu kan namanya
dunia maya. Di sana ya dayang-dayang putri-putri cantik, keraton megah, lampu-lampu yang berkelap-kelip, terus apa itu namanya, emas berlian yang dipertunjukkan seperti itu. Kalau Ada panglima, ada patih, Oh, lengkap semuanya kuda seperti kereta kencana Mm-mm. ada. Bunda, kalau misalkan Bunda kan ditawari kekayaan. Nah, bisa gak Bunda itu usul orang tertentu saja yang mendapatkan kekayaan dari Bunda Ratu? Satu nama misalkan, nama ini saja yang mendapat kekayaan dari Bunda Ratu. Itu kira-kira bisa gak, Bun? Atau ada syarat-syaratnya? Bunda tidak boleh untuk ngasih kekayaan kepada siapapun, karena kekayaan itu manusia itu harus berusaha. Manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Tidak boleh percaya dengan gaib bahwa nanti kalau saya bertapa di situ bawa emas 1 karung, nggak ada. Kalau harta karun itu ada, tapi bukan harta karun. Pada dasarnya itu ada simpanan emas-emas murni, yaitu peninggalan penjajah yang waktu ada serangan pergi. Jadi begitu juga dengan hartanya, mau kalung mau apa, ada yang tersimpan. Seperti, mohon maaf, bukan mitos, peninggalan Presiden RI yang pertama yaitu Pak Soekarno, itu banyak kereta kencana yang 1 kereta itu berlapis emas. Itu sampai sekarang masih dicari-cari. Setiap orang mencari harta karun, harta karun. Jadi bukan harta karun itu uang. Kalau uang di dasar lautan, sedangkan sekarang kan uangnya rupiah. Iya, Bun. Dan zaman bola kan uangnya ringgit. Iya. Kan tidak masuk akal. Nah, jadi yang pakai logika. Kalau emas, banyak. Di daerah Cinenjo, Telaga Salado, ada pasien saya yang menemukan jam tangan. Saat itu emas tiba-tiba datang, terus minta tolong ke saya untuk dibuka. Dan ini bukan hoax, kejadian nyata, boleh ditanya, ada saksinya. Di Sumedang ada pasien saya, dia punya peninggalan emas murni. Atas izin Allah, alhamdulillah, lewat doa saya, lewat syariat saya, emas itu bisa digali. Tapi bukan bin salah bin, tetap mencari keturunan, mencari hak waris. Sedangkan Bunda juga nggak mendapatkan. Tapi alhamdulillah dia dijual, emas murni, bisa beli truk, padahal dia hanya seorang supir. Jadi Sekarang juga udah sukses, mau haji suami istri, punya kontrakan banyak, dia seorang supir. Sebentar, Bun. Monggo. Saya kutip dari pertanyaan, kan tadi katanya orang Sumedang dia itu dapat ilham bahwa di situ ada harta karun. Terus Bunda mungkin membantu untuk menyempurnakan, mungkin seperti itu. Membantu mengangkat. Nah, membantu mengangkat. Jadi pada dasarnya Bunda bisa mendeteksi di mana adanya harta karun, dong. Insya Allah atas izin Allah, bisa tidak bisa saya nggak pernah mencari. Cuman begini, kalau di suatu tempat ada yang mimpi katanya, Bun di sana ada harta, coba dicek. Insya Allah saya bisa. Jadi harus ada jembatannya dulu, Ya, harus iya, ada kalau pengantarnya dulu. Saya gitu harus ya. nyari-nyari ngapain? Seperti sekarang yang, mohon maaf ya, bukan saya mencari konten sensasi. Iya. Bunda didatangi peri, terus bilang bahwa di Padang, pasien saya di belakangnya ada emas murni, tapi bukan batangan, tapi emas jadi, seperti itu. Ternyata coba dicek, ada. Oh, Tapi belum ada, dicek ada, Udah digali gitu maksudnya. tapi belum bisa diakses karena nunggu ahli waris. Oh, Tetap nyari ahli Oh, berarti waris. kalau Tidak gitu, boleh sembarangan. harta karun mesti ada Ahli waris. Cara mendapatkan ahli warisnya gimana itu? Cara cari tahu? Ya kan contohnya begini, kan kalau Bunda mah nggak tahu ya, tapi ada tiba-tiba, Bun, saya mimpi suruh ngambil emas, coba dideteksi. Nah, saya mendeteksi, itu aja. Oh, ada ini di radar. Coba digali 2 meter, nanti muncul apa enggak? Ternyata di Sumedang muncul emas Nah, maksudnya batangan. gini, Bun, ini yang namanya di YouTube kan mungkin banyak orang juga yang barangkali gini, saya dapat ilham, jangan dapat mimpi, di sana ada harta karun. Berarti kalau benar bisa meradar berarti ya. Ya kalau memang dia mimpi, terus kan Bunda sholat aja dulu. Terus Bunda kontak sama yang di atas, tunjukkan kalau itu benar lewat kekuatan batin. Kalau Allah memberikan kelebihan pada Bunda,
berarti harus bisa menunjukkan. Nanti di radar, seperti itu aja. Kalau kita ambil contoh Bun, ini kebetulan kami dapat punya pengalaman dan punya informasi kalau di Gunung Cakrabuana itu ada harta karun. Betul. Belum lagi dari sejarah kan di sana gembongnya pemberontak. Iya. Mungkin saja hasil dari rampasan ke pribumi gitu ya, dikubur di sana. Nah, kira-kira Bunda bisa nggak tuh mendeteksi ada atau tidak harta karun di Gunung Cakrabuana Majalengka? Sebelum panjenengan menanyakan, saya itu didatangi Eyang Cakrabuana yang di Gunung Cakrabuana perbatasan Ciamis, Garut, di Desa Lemasugi kan. Betul. Saya udah pernah ke sana, ke Cakrawati. Memang ada, tapi tetap nyari ahli waris. Tetap nyari ahli Nah, waris. itu Nah, kan gimana? Mohon maaf. Kan maksudnya mungkin yang teman saya katakan itu kan mohon maaf, itu kan harta rampasannya yang dipendam. Nah, cara mendeteksi ahli warisnya gimana? Itu kan hasil dari rampasan seperti itu atau Kan begini, walaupun itu ahli rampasan, kan ada orang yang membawa. Nah, Oh. orang yang bawa itu meninggalkan, biasanya nyari Oh. anak cucunya. Walaupun udah meninggal. Udah meninggal, Oh. nanti kan lewatnya mimpi. Oh, begitu. Tuh ada emas buat kamu, gitu seperti itu contohnya. Jadi tidak boleh. Makanya kadang orang menggali emas nggak dapat, dia belum ahli warisnya. Jadi akhirnya pemburu harta karun, akhirnya pemburu harta korun. Oh iya. Nggak dapat apa-apa, Iya. capek. Iya. Seperti gini, UB, uang berhasil, dicari. Kan bukan uang berhasil, tapi uang bubrah. ya Terus. Nah, Bun, Gunung Cakrabuana itu kan gembong. Bunda tahu tidak pemilik dari harta karun itu? Kalau mendengar dari sejarah kan Gunung Cakrabuana itu gembongnya teroris PKI. Nah, salah satu DITI. DITI juga ya. Pemimpinnya Jenderal Kartosuwiryo. Nah, itu berarti yang pemilik dari hartanya itu Jenderal Kartosuwiryo atau siapa? Nah, kira-kira Bunda bisa mendeteksi nggak keluarga siapa nih yang punya harta yang dipendam di sana gitu? Kalau Bunda sendiri ya kan nggak tahu, itu kan Bunda bukan asli orang sini. Mohon maaf gitu ya. Tapi kalau peninggalan Kartosuwiryo bukan peninggalan Kartosuwiryo, pengikutnya. Oh. Pengikutnya Kartosuwiryo zaman penjajahan terus digrebek, akhirnya lari, tunggang langgang, segala teh ditinggalkan. Terkuburlah emas-emas itu. Oh. Karena zaman dulu kan nggak ada uang, Iya. pakainya emas. Seperti itu. Iya. Terus satu lagi Bun. Monggo. Kira-kira Bunda bisa tidak mencari pengikut dari Jenderal Kartosuwiryo ini, mungkin mencarinya lewat interaksi gaib, energi-energi yang di Gunung Cakrabuana. Misalkan bertanya ke makhluk gaib yang di sana, siapa pemilik dari harta karun ini? Nah, kalau sudah muncul satu nama, barangkali ada keturunannya yang bisa kita temui gitu. Kira-kira bisa nggak Bun? Bukan bisa nggak bisa. Jadi Bunda kan nggak boleh mencari sesuatu yang bukan haknya. Kecuali orang itu nanya, ada yang nanya. Dulu pernah Bunda suruh mendeteksi di Gunung Cakrabuana, saya bilang ada. Di situ ada peninggalan emasnya Mas Murni, Mas Jadi, bukan Mas Batangan. Udah jadi perhiasan. Udah jadi perhiasan. Berarti memang susah ya karena ada Tetap harus ada hak. Jadi mungkin pada intinya kalau yang ingin berburu harta karun, cari dulu keturunannya baru bisa digali. Sebetulnya harta karun itu tidak harus diburu sih ya. Adanya juga nggak tahu kan, kita itu kayak di Jawa Barat itu kan waktu zaman DITI pemimpinnya Kartosuwiryo ada yang megang petanya. Kita tinggal cari anak cucunya yang memegang peta itu, nanti ada titik-titik ada di mana seperti itu. Berarti secara logika juga bisa dicari gitu ya, Bisa. tidak harus menggunakan
kekuatan spiritual. Tapi kan biasanya kalau yang timunan kayak gitu udah dikuasai sama makhluk-makhluk goib yang ada di sana biasanya. Bukan dikuasai, jadi dijaga. Dijaga. Jadi kalau bukan keturunannya nggak bakalan dikasihkan. Nah, seperti di Cianjur waktu itu Bunda dibawa sama tentara-tentara di daerah Cianjur untuk mendeteksi ada emas asli, tapi sama tentara itu mau diambil nggak bisa karena mencari keturunan. Oh, berarti memang pada orang yang mengubur harta karun itu bukan hanya dikubur saja, tetapi ada Sebetulnya bukan ngubur penjaga, sih. ya, Jadi itu mah bukan ngubur. dihilangkan Jadi secara gaib. waktu ada penjajahan kan menyelamatkan nyawa. Jadi apa yang ketinggalan ya udah gitu kan. Oh. Nah, seperti itu. Bukan sengaja aku ngubur, enggak sebetulnya. Ya itu menurut saya. Iya. Ya udah Bun, terima kasih atas penjelasannya. Kita dapat penjelasan yang sejelas-jelasnya dari orang sakti, orang yang menolak kaya ditawari emas pusaka dari Bunda Ratu Lokin. Mungkin penjelasannya tadi udah jelas ya, gamblang di video. Kita bisa ambil hikmahnya, buang buruknya. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat ya Bun. Amin. Saya bersama rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.